Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan pada kita dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bersilaturahim, kita masih bisa beramal soleh termasuk beribadah, dengan harapan mudah-mudahan niatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, dalam kesempatan ini saya akan baca salah satu hadis. Seperti biasa ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lengkapnya hadis itu datangnya dari Ummi Waraqah. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Daud wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Bapak saudara yang kami muliakan, hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Ummi Waraqah. Dan ini salah satu sahabat Nabi yang perempuan. Begini bapak-bapak saudara-saudara, sebelum kita kaji lebih jauh lagi masalah hadis. Itu sahabat-sahabat Nabi umumnya mayoritas itu laki-laki. Tapi juga enggak sedikit sahabat Nabi itu perempuan. Tapi menarik tadi saya bilang sedikit banget sahabat Nabi yang perempuan meriwayatkan hadis. Itu jadi ada sampai sistem seperti itu. Jadi sahabat Nabi yang perempuan itu jarang banget, bahkan sedikit sekali untuk meriwayatkan hadis. Berarti sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu meriwayatkan hadis itu berarti orang-orang pilihan. Di antaranya karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, juga karena saking bergaulnya dengan sahabat-sahabat yang lain termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya sahabat yang perempuan ini spesial ini ya, khusus. Nah, salah satu sahabat Nabi yang perempuan adalah Ummi Waraqah gitu. Jadi sekali lagi sahabat Nabi yang perempuan jarang banget yang meriwayatkan hadis. Tapi kalau sudah meriwayatkan hadis berarti sahabat Nabi yang perempuan itu ada mempunyai keistimewaan. Nah, salah satu contohnya Ummi Waraqah itu cerita begini. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi amaroha memerintahkan kepada Ummi Waraqah. Nah ini tadi saya bilang pasti mempunyai keistimewaan. Anta umma ahla dariha, untuk menjadi imam sholat, maksudnya sini untuk menjadi imam sholat untuk daerahnya. Bapak-bapak saudara-saudara, ini cerita seorang sahabat Nabi yang perempuan yang bernama Ummi Waraqah, bahwa beliau sekali lagi Ummi Waraqah pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam sholat. Terbayang sama kita cara fikih, kalau imamnya laki-laki maka yang menjadi makmum itu, yang menjadi pengikut itu laki-laki dan perempuan boleh. Tapi kalau imamnya perempuan wajib, bahasa orang Jawa ora kena ora, mau nggak mau yang menjadi makmum hanya orang perempuan. Sehingga dibalik, kalau ada imam perempuan laki-laki ya, pria itu menjadi makmum itu nggak sah. Bahasanya memang nggak boleh. Artinya nggak sah apa? Nggak sah status jamaahnya. Jadi kalau imam laki-laki kayak kita tadi nih sholat zuhur, maka yang menjadi makmum itu laki-laki atau perempuan itu status jamaahnya sah. Tapi kalau imamnya perempuan, mau tidak mau yang menjadi makmum hanya orang perempuan. Nah, sampai di situ kita memahami dalam bahasa usul fikih istinbatnya mengambil hukum. Berarti Nabi memerintahkan kepada sahabat yang perempuan namanya Ummi Waraqah untuk menjadi imam, berarti makmumnya semuanya perempuan gitu. Nah, ini bahasa saya tadi saya bilang bahwa bapak saudara-saudara, kalau ada sahabat Nabi yang perempuan meriwayatkan hadis berarti mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Salah satunya ini Ummi Waraqah. Kalau tidak mempunyai keistimewaan, tidak mempunyai kelebihan, enggak mungkin Nabi memerintahkan kepada Ummi Waraqah untuk menjadi imam sholat.
Nah, itulah salah satu kesimpulan. Berarti di sini kalau ada sahabat Nabi yang perempuan meriwayatkan hadis, itu pasti mempunyai kelebihan, pasti mempunyai keistimewaan, maziyah lah bahasa Arabnya. Dan ternyata salah satu keistimewaannya karena beliau orang yang cakap ya, orang yang bagus dalam ibadah, secara khusus ibadah sholatnya, sehingga Nabi memerintahkan kepada Ummi Warokoh untuk menjadi imam sholat. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang tadi saya maksud kesimpulan pertama, berarti sahabat ini yang perempuan mempunyai keistimewaan. Yang selanjutnya, ketika Nabi memerintahkan anta umma menjadi imam, berarti di sini orang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah itu tetap ya, bahasanya sudah pasti yang berjamaah itu lebih afdol, lebih utama. Ini namanya motivasi nih. Nanti akan saya ungkapkan sedikit tentang bicara masalah hikmatnya. Jadi orang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah itu tetap lebih afdol berjamaah. Kata-kata jamaah itu lebih dari satu. Berarti kalau ada orang sholat berdua itu jamaah, bertiga seterusnya, pokoknya lebih dari satu itu berjamaah. Jadi tidak harus 3 orang ya. Dan itu lebih afdol ketimbang sholat sendirian. Bahkan di suatu tempat itu sangat pengaruh. Ini kita kan karena kebetulan ada di Masjid Darul Ilm ini, di Masjid STIK PTIK begini. Ada orang sholat sendirian di masjid, ada orang sholat sendirian di rumah, itu lebih afdol sholat sendirian di masjid. Ada orang sholat berjamaah di masjid, ada orang sholat berjamaah di rumah atau di tempat lain, di ruangan dan seterusnya di aula, tetap lebih utama berjamaah di masjid. Itu yang tadi saya maksud, pengaruh dan sangat pengaruh tempat. Jadi kalau kita sholat di masjid atau mungkin di masyarakat kadang ada bukan masjid, musola atau langgar, atau mungkin bahasa orang kebiasaan di Sumatera itu ada namanya surau, itu sama. Jadi sholat sendirian di tempat ibadah alias masjid secara umum atau sholat sendirian di rumah itu tetap lebih afdol sholat di masjid meskipun sendirian. Itu yang disebut namanya tempat sangat berpengaruh. Sampai kita nih bapak-bapak saudara-saudara yang aktual belum lama dan di masih bulan ini kita sholat id. Dalam fikih itu ada idul fitri, ada idul adha. Itu dalam pandangan madhab syafi'i dan ulama-ulama bermazhab syafi'i namanya asy-syafi'iyah, sholat id itu lebih afdol di masjid ketimbang di lapangan. Bahasa tanda kutip afdol. Berarti kalau sholat id itu di masjid itu lebih utama ketimbang di luar masjid. Entah saya sebutnya tadi apa musola, apa lapangan, apa aula dan sebagainya ya. Itu tetap lebih afdol masjid. Kenapa? Sebab masjid itu tempat yang biasa dipakai buat ibadah. Satu sisi itu, karena masjid selalu dipakai buat ibadah. Ibadah itu kan relatif. Sholat ibadah, majelis taklim ibadah. Ada diskusi keagamaan, ibadah. Bahkan bicara masalah kebangsaan, negara di masjid itu ibadah. Berarti intinya masjid itu tempat yang mulia, apalagi dipakai buat ibadah sholat. Sehingga tadi sampai sholat idul fitri atau idul adha di masjid lebih utama ketimbang di luar masjid. Artinya di luar masjid itu di lapangan ya. Tapi tetap sama-sama sah, tetap sama-sama benar. Nah, kenapa kok di masjid lebih utama? Satu sisi itu tadi saya bilang, masjid itu tempat dan biasa dipakai buat ibadah. Yang kedua, insya Allah setiap masjid, saya bilang insya Allah ini ya, saya berkeyakinan husnul yakin atau kebaikan dalam berkeyakinan atau positive thinking bahwa masjid itu udah pasti bersih dan sucinya. Bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci meskipun enggak bersih tetap boleh dipakai buat ibadah. Kita enggak usah jauh-jauh, contoh kita nih, kita pakai pakaian nih buat sholat, kan belum tentu pakaian kita bersih. Mungkin ada kotor, ada debu, macam-macam dan sebagainya. Tapi karena suci kita pakai buat sholat boleh, sah. Tapi yang bersih belum tentu suci. Nah, ini salah satu gambaran berarti masjid itu saya husnuzon, saya positive thinking. Masjid mana saja termasuk Masjid Darul Ilm ini kita keyakinan adalah bersih dan suci. Karena bersih dan suci itulah maka kita pakai buat ibadah secara khusus ibadah sholat itu menjadi sah.
Itulah salah satu gambaran tadi, tempat itu sangat berpengaruh, sampai-sampai orang sholat sendirian di masjid dengan orang sholat sendirian di rumah atau di tempat lain itu lebih afdol di masjid. Itu yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara, yang berkaitan tentang hadis di sini. Yang pertama, bahwa sahabat itu kalau meriwayatkan hadis mempunyai keistimewaan, diantaranya adalah Ummi Warokoh, dan keistimewaannya karena diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam sholat. Yang kedua, ini anjuran, bahkan diperintahkan oleh Nabi, sholat berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak-bapak, saudara-saudara, anta umma ahla dariha, diartikan kalau sholat berjamaah, yang imam itu yang paling utama adalah penduduk setempat. Begini memahami penduduk setempat, intinya istisnaiyatnya, orang Jawa nyebutnya anjaba akenya, kejoboknya, pokoknya orang yang statusnya bukan musafir. Maka orang yang bukan musafir, ketika dia melakukan ibadah sholat berjamaah, yang paling utama, yang paling afdol menjadi imam adalah penduduk setempat. Berarti yang musafir afdolnya menjadi makmum. Bahkan aslinya pun dia andai kata melakukan sholat safar di jama, di qashar atau di jama qashar kan boleh. Maka kita nih Bapak-bapak, saudara-saudara, saya yakin kita ini ada yang rutin musafir, ada yang mungkin jarang-jarang, tapi ketika kita mampir di suatu masjid, suatu musola, di situ ditegakkan sholat jamaah, kalau status kita musafir, yang paling afdol kita serahkan penduduk yang tidak musafir untuk menjadi imam. Itu intinya tadi. Jadi ketika ditegakkan sholat berjamaah, yang paling afdol, yang paling utama untuk menjadi imam adalah ahla dariha, bahasa Nabi begitu. Intinya berarti penduduk setempat atau orang yang tidak dalam keadaan musafir. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini akan saya kupas sedikit tentang bicara masalah penduduk setempat. Begini, kalau orang rumahnya jauh dari masjid, itu sholat di masjid, apalagi untuk berjamaah, itu statusnya sunnah muakkadah aja. Ya mungkin kita ini secara umum nih, Bapak-bapak, saudara-saudara, atau di daerah kita, kalau orang rumahnya jauh dari masjid, itu sholat di masjid atau sholat berjamaah di masjid, itu statusnya sunnah muakkadah aja. Statusnya sunnah, karena posisi rumahnya jauh dari masjid. Udah. Yang kedua, kalau rumahnya bertetangga dengan masjid, itu sholat di masjid, apalagi berjamaah di masjid, itu statusnya levelnya naik sedikit, namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu pemahamannya, definisinya begini, satu aja ada yang menunaikan maka gugur semua, tapi satu aja enggak ada yang ngerjain, semuanya akan mendapatkan status berdosa. Itu fardu kifayah. Berarti ngambil kesimpulan, kalau kita bertetangga dengan masjid, itu kita punya tanggung jawab. Resiko, jangan rumah pengen dekat dengan masjid doang, resikonya tanggung jawabnya kita sholat di masjid. Opo mana apalagi kalau sholat berjamaah. Maka jangan, bahasa saya nih, bahasa kasarnya, jangan main enak-enakan aja tinggal dekat masjid. Punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Fardu kifayah. Makanya kalau ada orang yang tinggal dekat masjid, nanti bicara masalah radius ya. Radius itu kalau ngikutin tetangga masjid itu 40 rumah. 40 rumah itu bisa diartikan 40 rumah ke kanan, ke kiri, atau mungkin dihitung secara muter. Itu 40 rumah. Apalagi zaman sekarang rumah banyak yang tingkat, apartemen dan sebagainya. Itu bisa jadi dimaksud 4 rumah itu satu arah, artinya satu kelompok ya, atau mungkin ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Tapi intinya tetangga masjid itu sholat di masjid, mau sendirian atau berjamaah lebih afdol, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu saya coba analogiin, saya coba kiasin seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Ada orang Islam mati di daerah kita, di kampung kita, satu orang Islam aja ada yang nyolatin, maka gugur yang lain, artinya menutup kewajiban mereka. Tapi kebalikan, cara ngaji ilmu ushul fikih mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan, ada orang Islam mati di kampung kita, satu pun orang Islam kagak ada yang nyolatin, maka semua orang Islam yang ada di kampung itu berdosa. Makanya ini redaksional atau definisi kata-kata fardu kifayah begitu, satu aja ada yang menunaikan, gugur yang lain,
Kembalikan, satu aja enggak ada yang melakukan, maka semuanya ngikut berdosa. Kalau kata orang Betawi, kebabaran, kena imbasnya. Nah, itu disebut namanya fardu kifayah. Makanya kita, saya bilang kita ini, kalau bertetangga dengan masjid, maka sholat di masjid mau sendirian atau jamaah itu fardu kifayah, bukan sunnah lagi, fardu kifayah. Nah, ini salah satu tujuan tadi. Jadi kalau orang yang bertetangga dengan masjid, atau orang yang tinggal dekat masjid, atau orang yang tinggal dekat kampung yang di situ ada masjid, maka ketika ada sholat berjamaah, yang paling utama, yang paling afdol, yang menjadi imam adalah penduduk setempat. Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa saya bilang tadi tetangga masjid atau penduduk setempat? Kan yang namanya tetangga masjid relatif. Ada tetangga masjid paling sekitar 10 meter dari masjid, ada yang 100 meter, ada yang bisa jadi 500 meter, bahkan ada 1 kilo. Iya, ini kalau di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan ini, setiap masjid pasti tetangganya banyak. Tapi bagaimana kalau di daerah, di kampung, bisa jadi masjid ada di tengah sawah, tapi tetangga masjid jauh-jauh, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Nah, itu disebut tetangga masjid. Jadi patokannya enggak ada radius yang katanya tetangga masjid itu 10 meter, 20 meter, bahkan 100 meter dari masjid, enggak. Akan tapi patokan hitungannya adalah rumah atau kediaman, tempat tinggal. Jadi bukan masalah jaraknya gitu. Nah, ini tadi kembali bahwa Bapak, saudara-saudara, jadi orang yang bertetangga dengan masjid, sekali lagi tanda kutip ya, tetangga masjid itu enggak ada ukuran berapa meternya, itu sholat di masjid itu statusnya fardu kifayah. Dan kalau ditegakkan di masjid itu sholat berjamaah, yang paling utama, yang afdol untuk menjadi imam adalah penduduk setempat. Kenapa? Alasannya, diantara alasan adalah untuk menghilangkan status fardu kifayahnya. Jadi yang jadi imam penduduk setempat untuk menghilangkan status fardu kifayahnya. Makanya kita harus paham sendiri, kita tahu diri kalau kita jadi musafir. Saya bilang nih, kalau kita jadi musafir, mampir di musola, mampir di masjid, di situ akan ditegakkan sholat berjamaah, maka kita tarik diri. Kita jangan menjadi imam. Kita serahkan imam adalah untuk penduduk setempat. Untuk apa? Menghilangkan status fardu kifayahnya. Nah, itulah salah satu gambaran, sehingga ini ilmiah sekali. Nabi memerintahkan kepada seorang perempuan sahabat yang bernama Ummi Warokoh untuk menjadi imam sholat. Tentu cara fikih tadi saya bilang, berarti makmumnya semuanya adalah perempuan. Tapi kalau imamnya laki-laki, maka yang menjadi makmum boleh laki-laki dan boleh perempuan. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini intinya hadis yang berkaitan tentang keutamaan sholat berjamaah dalam waktu bersamaan, keutamaan seorang sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummi Warokoh, yang pasti setiap sahabat perempuan yang meriwayatkan hadis pasti mempunyai keistimewaan. Dan salah satu keistimewaannya terjawab dalam hadis di sini, bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah dalam waktu bersamaan, cerdas, pinter, karena diminta oleh Nabi untuk menjadi imam sholat. Inilah salah satu gambaran hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmat dan manfaatnya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan status ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu melakukan ibadah sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.